Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Di pagi hari ini saya akan mengajar tentang shapes ya, shapes di Microsoft Word. Jadi shapes itu artinya apa? Shapes itu artinya adalah bentuk anak-anak ya, bentuk. Jadi kayak seperti kotak, segitiga, lingkaran dan lain sebagainya. Itu adalah shapes ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang di shapes itu ada di tab ribbon insert ya anak-anak ya. Insert, shapes. Nah, lalu di shapes ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 macam shapes ditambah dengan recently used shapes. Maksudnya recently used itu yang digunakan terakhir ya. Digunakan terakhir. Yang pertama adalah lines, itu adalah garis ya anak-anak ya. Garis. Jadi kalau misalnya saya ingin membuat garis, saya klik shapes, di bagian line saya memilih garis yang ingin saya gunakan. Misalnya line yang ini. Saya klik lalu saya geser. Nah, jadi garisnya seperti ini ya anak-anak ya. Ini bisa dipilih juga stylenya, mau yang tebal seperti apa dan mau memilih warna yang mana gitu ya. Misalnya saya ingin yang tebal sekali yang ini ya. Nah ini. Untuk shapes yang lain misalnya saya contohkan ada panah ini ya. Nah ini panah ya. Saya tebalkan, nah ini ada panah arahnya ke kanan. Sesuai dengan arah kita dragnya kemana, arahnya dragnya kemana. Selanjutnya yang ini adalah dua arah ya, panah dengan dua arah. Nah seperti ini. Selanjutnya rectangles ini adalah persegi ya. Persegi, tahu nggak anak-anak bedanya kotak dengan persegi? Kalau kotak itu sisinya sama. Jadi seperti ini adalah kotak ya. Sisi di bagian horizontal sama bagian vertikalnya sama ya, ukurannya sama. Jadi dia bisa dikatakan kotak. Tapi kalau persegi itu ukurannya berbeda. Contohnya seperti ini. Nah seperti ini. Nah lalu gimana caranya membuat kotak dan persegi? Kalau membuat kotak kita perlu menekan tombol shift di keyboard ya. Setelah menekan tombol shift kita bisa membuat kotak ya ini. Jadi dia akan selalu menjadi kotak kalau kita tekan shift. Kalau kita lepas dia bisa menjadi persegi seperti ini ya. Itu adalah rectangle. Selanjutnya di bawahnya itu ada basic shapes. Oh ya, saya contohkan dulu yang ini rounded rectangle ya namanya anak-anak ya. Tahu kan bedanya? Kalau yang rectangle itu ujungnya lancip, sedangkan yang rounded rectangle ini ujungnya tumpul. Nah ini bisa kita atur ketumpulannya seperti apa, atau bahkan seperti ini bisa ya, ini paling tumpul, nah atau sedengan, atau tumpulnya sedikit gitu ya. Jadi itu bisa diatur juga. Selanjutnya di bawahnya ada basic shapes. Basic shapes adalah bentuk biasa. Contohnya di sini saya memiliki ini ya, ada banyak sekali. Saya contohkan dua ya di sini. Smiley face. Nah ya karena saya sedang bahagia hari ini, jadi saya menggunakan smiley face, sedang tersenyum ya. Sedang tersenyum, maka menggunakan smiley face ya. Kalau yang lainnya misalnya di sini ada apa aja ya? Ada banyak sekali. Misalnya ini ada gambar petir ya. Nah ini petir. Nah kalau misalnya warna kuning, masa petir warnanya biru? Ada ya, tapi ya petir warna biru ya. Nah ini ya, ini warnanya oranye ya. Nggak tahu ini petir dari masa depan ya ini ya. Oke, lanjut ke block arrows. Nah block arrows ini adalah panah anak-anak ya. Panah. Nah jadi bisa arahnya ke kanan, atau ini bisa diputar seperti ini. Nah ya, bisa diputar sesuai dengan keinginan ya. Nah ini block arrows. Coba kita lihat arrows yang lain, ada arahnya, ada yang macam-macam ya, ada yang arahnya seperti ini juga. Nah ya,
Ini juga bisa diatur kepanjangannya, lebarnya, dan lain sebagainya ya. Nah ini mau kemana kalau gitu jadi aneh ya panahnya ya, atau kayak gitu jadi terlalu lebar. Ya itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan anak-anak ya. Jadi sangat dinamis sekali. Terus bawahnya itu ada equation shapes. Equation shapes ini aritmatika ya, kayak penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, equal dan not equal, atau sama dengan dan tidak sama dengan ya. Coba kita menggunakan kali. Nah, X-nya jadi seperti ini ya. X-nya kelihatan bagus ya. Misalnya diganti warna hitam gitu misalnya ya. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, terus sama dengan ya, sama dengan X sama dengan gitu ya. Nah, kayak ini ya. Nah, ini adalah shapes untuk block arrows. Equation shapes ya. Equation atau shapes aritmatika. Lalu di bawahnya adalah flowchart. Flowchart kalau anak-anak tahu itu adalah diagram alur ya, diagram alir. Jadi flowchart itu menunjukkan sebuah proses dari sesuatu ya. Biasanya ini dipakai kalau misalnya kita pengen membuat software atau membuat aplikasi. Nanti kalau anak-anak ada yang tertarik jadi developer, atau nanti pas gedenya nanti bikin aplikasi sendiri, anak-anak nanti akan dikenalkan dengan yang namanya flowchart ini ya. Tapi itu nanti pas kuliah ya, kuliah atau pas SMK nanti ya. Kalau sekarang anak-anak saya ajari Microsoft Word dulu. Nah ini flowchart ini fungsinya untuk diagram alir ya. Misalnya ini adalah fungsi start dan lain-lain ya. Tuh. Selanjutnya stars and banners berarti bintang ya anak-anak ya. Nah ini bintang ya, bukan bintang ini. Nah ini bintang ya. Nah ini bintang, warnanya tentu saja warnanya oranye ya, atau emas gitulah ya. Lalu yang terakhir bawahnya ada callouts. Anak-anak ada yang pernah membaca komik mungkin ya. Komik biasanya di komik itu kan ada misalnya ada karakter di sini, terus misalnya oh ya ini misalnya gini. Nah ini saya lagi ngomong sesuatu ya. Coba ini ya, misalnya saya klik selamat pagi anak-anak. Nah ini ya, jadi saya lagi ngomong selamat pagi anak-anak gitu ya. Nah itu adalah untuk shapes callout ya anak-anak ya. Nah jadi di sini kita lihat lagi ada beberapa jenis shapes anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jenis shapes. Ditambah recently used shape berarti shapes yang baru saja kita gunakan. Ya tadi kan kita baru menggunakan shapes ini ya. Nah itu. Dan tiap kategori itu juga ada banyak sekali macamnya. Misalnya line aja, garis aja ada banyak sekali, rectangle ada banyak sekali jenisnya. Itu anak-anak bisa coba-coba sendiri ya. Nanti bisa kalau ada laptop di rumah bisa coba-coba sendiri. Ya kalau nggak ada nanti tunggu masuk ya, nunggu masuk. Ya semoga aja COVID-nya cepat selesai. Kalau udah masuk kita bisa membuat ini di lab komputer. Oke, itu aja anak-anak materi untuk hari ini. Nanti tugasnya akan saya share di WhatsApp ya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.